Setiap orang pasti punya namanya masalah dan pergumulan, dan tidak ada seorang pun di dunia ini yang selalu dia sempurna atau selalu dia kuat. Bahkan saya pribadi berkali-kali saya jatuh, tapi berkali-kali Tuhan tolong saya. Berkali-kali saya lemah, berkali-kali Tuhan kuatkan saya. Minggu ini saya dapat kesempatan melihat kembali mujizat Tuhan. Doa yang dijawab itu Tuhan di waktu yang tepat, yang mana 5 tahun yang lalu, kalau saudara sekarang misalnya searching di YouTube, ketik Pastor Andi Bayangkara, dari sekian video yang keluar ada satu 5 tahun yang lalu, yang mana video itu ketika Tuhan mengurapi hatiku, menuntun oleh rohnya untuk kami beberapa orang ke rumah sakit Bayangkara 5 tahun yang lalu. Dan benar-benar di situ banyak mujizat yang tidak pernah, saudara pasti nggak pernah lihat begini. Pernahkah engkau lihat ada orang pasien, lalu orang itu pulang, pasiennya yang tadi
alat-alat, dia antar saudara naik mobil. Nggak pernah kan? Saya pun nggak pernah. Besuk pasien biasa kan kita berpisah depan kamar, dadah cepat sehat ya gitu ya. Ini habis besuk pasien yang terkapar kondisinya ada infeksi dan jantungnya bengkak, tiba-tiba setelah kita doakan langsung sehat, lepas alatnya, langsung antar kita ke mobil dan dia sehat dan dia sembuh. Kejadian yang Tuhan kasih di waktu itu, termasuk banyak orang-orang non-Kristen yang boleh mengalami cerita kasih Tuhan Yesus. Nah, saya berdoa dari Rumah Sakit Bayangkara kiranya akan ada tempat di mana di rumah sakit ini dijadikan anak-anak Tuhan yang berdoa, gitu ya. Nah, kemarin saya mendapat undangan. Jujur, undangan yang datang ke saya banyak sekali, dan saya tahu bahwa tidak semua kita harus bisa memenuhi. Demikian juga ucapan pertanyaan tidak semua saya harus bisa menjawab. Saya memilih untuk diam. Demikian undangan datang luar negeri, luar kota, macam-macam. Tidak semua saya harus bisa memenuhi. Balas pun kadang-kadang saya tidak balas karena tidak semua saya harus menjawab, gitu ya. Nah, tapi ini satu, saya kok datang ke sana dan ternyata waktu ke sana ke rumah sakit itu mereka ceritalah, dan itu adalah Natal pertama yang diadakan rumah sakit di tempat itu. Lalu saya mulai ingat lagi saat 5 tahun yang lalu ini, ternyata Tuhan merangkai sebuah jawaban doa dengan cara yang indah. Di sana ada namanya apa itu? Kalau di polisi ada kombes, itu pangkatnya dir, ada yang mungkin dir kesehatan gitu ya. Jadi kami kesehatan itu dari luar kota mana, yang pasti keluarga orang Manado, datang ke sini. Ternyata datang ke sini dilantik menjadi ketua dokes untuk rumah sakit itu karena Bayangkara terafiliasi ke Akses Polda Kaltim gitu. Orangnya datang ke sini, jadi semua cerita berlanjut datang ke sini dan dipercaya di Polda Kaltim menjadi dir kesehatan atau direktur kesehatan untuk wilayah Balikpapan, Kaltim dan sekitarnya. Dan dia ternyata yang menjadi kepalanya, dan dia undang saya ke sana. Kemarin kami hadir dan kami sharing hari ini, haru biru mereka menangis karena lihat Tuhan tidak pernah tidak jawab doa. Sekalipun 5 tahun kita menunggu, tapi doa itu adalah benih dan Tuhan akan jawab di waktu yang tepat. 5 tahun yang lalu sampai hari ini saya masih hidup. Saya hidup hari ini untuk menyaksikan bahwa doa 5 tahun lalu di rumah sakit Bayangkara akan lahir anak-anak Tuhan yang di tempat ini, rumah sakit ini menyembah Tuhan Yesus. Dan hari terjadi Natal pertama, ada sekelompok anak Tuhan yang datang menyembah Tuhan Yesus. Saya sungguh terharu dan sebetulnya terkejut juga bahwa pastor berkenan untuk pelayanan di rumah sakit Bayangkara. Terima kasih banyak pastor, Tuhan memberkati. Sangat bersyukur buat hari ini, buat firman yang boleh disampaikan oleh Pastor Andi Simon beserta dengan tim. Kami sangat bersyukur, dan di Natal perdana kami di Ekumen Rumah Sakit Bayangkara Balikpapan begitu sungguh luar biasa kasih Tuhan. Kami sangat menginspirasi bahwa karya Tuhan itu selalu nyata buat kita, tidak ada yang mustahil. Kami sangat bergumul bahwa di 2 hari sebelumnya kami sangat bingung harus menghubungi siapa untuk pelayanan firman, dan ternyata ada bisikan daripada Tuhan. Tuhan mengizinkan kami untuk menghubungi asisten dari Pastor Andi Simon, dan beliau merespon dengan baik permintaan kami. Untuk itu sangat-sangat bersyukur, sangat-sangat merasa bahwa Tuhan itu selalu ada buat kami di Persekutuan Ekumen Rumah Sakit Bayangkara Balikpapan, dan kami juga bersyukur banget boleh dilayani pada hari ini. Buat firman-Nya sangat membantu kami untuk kiranya di persekutuan ekumenik selanjutnya kami semakin banyak jiwa-jiwa yang lebih diselamatkan. Buat yang masih malas-malas untuk datang ibadah, boleh rajin lagi ibadahnya, dan sekiranya di persekutuan selanjutnya, di ibadah selanjutnya, bahkan di Natal selanjutnya, kiranya kami boleh semakin banyak untuk datang beribadah kepada Tuhan. Terima kasih. Shalom. Shalom. Saya dari pengurus Ekumen Rumah Sakit Bayangkara Balikpapan mengucapkan banyak terima kasih untuk Pastor Andi Simon juga tim yang boleh melayani kami pada siang hari ini. Pertama-tama sebenarnya
kami insecure awalnya pastor bisa melayani kami di Rumah Sakit Bayangkara Balikpapan dengan kesibukan beliau yang sepertinya sibuk pelayanan. Tapi puji Tuhan, ketika kami menghubungi tim dari Pastor Andy Simon, ternyata beliau langsung jawab dan Tuhan izinkan beliau dapat melayani di tempat kami. Kami mengucap syukur buat itu. Dan tadi pagi saya sempat melihat sebelum beliau datang ke rumah sakit kami dalam live-nya, ternyata beliau 5 tahun yang lalu sempat datang untuk pelayanan doa di tempat ini untuk mendoakan pasien yang sakit, juga ternyata mendoakan Rumah Sakit Bayangkara untuk dapat menjadi berkat untuk pasien-pasien di tempat ini. Kami mengucap syukur bahwa 5 tahun yang lalu doa itu Tuhan jawab hari ini, dan hari ini kami boleh beribadah. Ini Natal perdana kami, semoga kedepannya kami boleh merayakan Natal-Natal berikutnya dengan penyertaan Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwa hari ini boleh terjadi bukan karena kuat dan gagah kami, itu semua karena campur tangan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami mengucapkan terima kasih banyak sebesar-besarnya untuk Pastor Andy Simon yang telah melayani kami pada siang hari ini. Kami yakin dan percaya Tuhan yang terus memberkati beliau juga tim, Tuhan pakai terus jadi berkat di tempat lain. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom, terima kasih. Meskipun Tuhan belum menolongku, meskipun Tuhan ada dalam diriku, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Meskipun doaku belum terjawab, meskipun hatiku habis bergerak, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Yesus setia. Terima kasih Tuhan. Meskipun doaku belum terjawab, meskipun hatiku habis lenyap, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap
sebelum nanti saya mau panggil nanti ya. Di sini ada Pak Arti, ada juga hadir Pak Donald yang temani saya, ada juga hadir Pak Denny. Siap-siap nanti saya mau tanya-tanya kesaksiannya. Menyangkut apa? Menyangkut doa kita di awal tahun. Saya berdoa supaya setiap orang didoakan sepanjang tahun ini mereka naik dan tidak turun. Dan benar-benar mereka mengalami namanya promosi Tuhan. Asal apa tadi? Tinggalkan barang-barang berhalamu, jimat-jimat, tuntas, buang semuanya. Ya. Dan benar-benar kalau cerita orang luar kan ketemu hari ini orang yang ada di circle-nya saya semuanya benar-benar sampai saya bilang, aduh sudah habis nih orang-orang dekatku. Maksudnya habis di promosi Tuhan. Ya, kalau sekarang mereka nyawa Tuhan teman saya, kalau sekarang gimana? Ada sibuk dengan owner dan segala macam luar kota, antar ini dan sebagainya, interview orang. Ya itulah hari-hari ini saya pekerjaan Tuhan luar biasa yang Tuhan percayakan. Ya, orang-orang tinggalkan saya bukan karena kecewa, tapi karena dipromosi oleh Tuhan Yesus. Nah, sebelum nanti saya sharing dengan kesaksian itu dari mereka-mereka saya tanya-tanya, saya tadi subuh membawakan pujian di doa ibuku. Rasanya saya tersentuh banget dan saya itu bawakan pujian ini di tengah-tengah Bapak Ibu sekalian. Harap juga Bapak Ibu bisa menerimanya dan menikmatinya karena pujian ini jutaan kenangan di dalam pujian ini. Dan juga secara pribadi waktu saya bawakan pujian ini, mamaku, ibuku sudah pulang ke surga. Ibuku itu yang selalu berdoa buat saya. Dan hari ini kalau saya hamba Tuhan, saya percaya karena ada ibuku yang berdoa buat saya. Pujian ini jadi berkat buat kita. Di waktuku masih kecil, agak sedang biar aku kenal.
ibuku kodok ke rumah bapak. Tapi saya ingat waktu saya masih bandel-bandel, masih pakai narkoba, masih hidup dalam kegelapan, masih jahat banget, masih kasar begini. Tiap malam sebelum tidur, mamaku ya entah sambil duduk di ranjang sambil baring disebut namaku. Tuhan tolonglah jamalah Andi ini. Bahasa Makassar kumbal sekali. Tapi saya percaya ya dia Tuhan jamah, dan di Tuhan hari ini zaman Tuhan sama saya bilang kebablasan gitu. Dulu didoakan supaya saya jadi orang baik saja, sekarang ternyata zaman Tuhan bikin saya memberi diri melayani Tuhan dan berjalan. Sehingga hari ini meskipun sebagai orang berkata saya masih muda, umurku sudah jelita, jelang 50 tahun, tapi terus terang saya sudah tidak ingin apa-apa lagi. Makanya pelayanan saya tidak pikirkan uang persembahan, tidak. Saya hanya rindu Tuhan, melayani Tuhan. Saya tidak pikir lagi promosi, naik, terkenal, apa macam-macam ambisi, tidak benar-benar tidak. Ya, saya hanya rindu bagaimana hari-hari hidup saya dan keluarga jadi berkat bagi orang-orang yang di atas ada di atas ya. Wah, nggak terdengar suara ya. Kalau gitu Pak Denny sambil bukan kadang nggak apa-apa, kita lakukan apa adanya, silakan ya, maju. Pak Denny juga ini banyak pengalaman. Mereka juga boleh. Saya kalau itu Pak Hadi masih ada atau tidak ada, mungkin wakili saja, wakili. Berarti tanyanya ini, apa yang Pak Denny alami di awal tahun ini, di akhir tahun, sesuatu hal yang gimana? Ya, puji Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan. Sebelum saya bersaksi bagaimana kebaikan Tuhan itu dalam hidupku secara pribadi, tadi waktu Pastor Andi mengajak kita semua bernyanyi di doa ibu itu, saya justru merasakan tuh kebaikan Tuhan. Pada saat kami kecil, kami ini hidup sangat sederhana. Bagaimana kalau pada saat itu ibu kami itu membeli mie, itu maksudnya bagi 4 karena kami 4 bersaudara. Saya bisa bayangkan sekarang bagaimana seorang ibu tidak menyisihkan untuk bagiannya. Tetapi mie yang jadi itu dia langsung beri kepada kami. Tapi puji Tuhan, nah hari ini pada saat Pastor Andi mengajak kita semua bernyanyi, itulah kasih ibu dalam hidup kita. Jadi saudara-saudara terkasih, Bapak Ibu yang masih mempunyai orang tua, yakinlah bahwa cinta mereka itu melebihi dari apapun yang dimiliki. Dan itulah yang kami alami. Kalau hari ini kami bisa melihat kebaikan Tuhan dalam hidup kami, ini semua karena berkat doa ibu dalam hidup kami. Dan begitu pun Bapak Ibu semua yang mempunyai orang tua, jangan pernah memberikan mereka kekecewaan karena dahsyat doa seorang orang tua dalam hal ini. Jadi mengajak semua Bapak Ibu yang memiliki orang tua, kasihilah mereka, karena mereka terlebih dahulu sudah menunjukkan kasihnya yang luar biasa buat Bapak Ibu semua. Menyambut dari itu, mengingat bagaimana kesederhanaan kami pada saat kami masih kecil, apa yang Tuhan perbuat dalam hidup kami sepanjang hidup kami luar biasa. Secara khusus saya mau bersaksi bagaimana pada saat ini usia kami, dalam hal ini saya khususnya tidak muda lagi, sudah masuk kepala 5. Tetapi dalam hidup saya yang diberkati dan berkali-kali jatuh, tapi saya tetap pegang firman Tuhan. Berkali-kali Tuhan tolong. Seberapa banyak kami jatuh, saya gagal, tapi terus Tuhan tolong dan tetap pegang. Ada terus rasa bersyukur dalam hidup kita ini. Dan
saya berdoa kepada Tuhan. Tuhan, dalam pelayanan bersama Pastor Andi dalam pelayanan, saya dipelihara oleh Tuhan Yesus. Saya diberikan kesempatan yang luar biasa dalam pelayanan. Dan saya berdoa, Tuhan, usia saya tidak muda, udah masuk kepala 5. Tuhan, saya mau Kau tunjukkan sesuatu yang luar biasa dalam hidup saya. Dan melalui tangan-tangan orang terdekat dalam pelayanan, Pastor Andi dan juga Pak Andi, Tuhan tunjukkan penuh. Tuhan memberikan satu ladang pekerjaan yang luar biasa, yang secara umum perusahaan tidak akan mengambil orang yang sudah berusia 50-an. Tetapi luar biasanya ada kepercayaan lagi, ada suatu privilege lagi yang Tuhan berikan kepada orang yang bersungguh-sungguh dalam ibadah, orang yang bersungguh-sungguh mengasihi Dia, dan orang yang mencukupkan diri dengan rasa bersyukur yang besar. Dan seperti tadi satu rangkaian cerita yang Pastor Andi sampaikan, bagaimana pemeliharaan Tuhan dalam hidupku dirangkaikan dengan doa seorang ibu, maka jadilah kami sekarang dalam perkenaan dan pemeliharaan Tuhan Yesus yang dahsyat. Tuhan Yesus. Ini kan kandung saya. Jadi apa nih cerita itu tak masih kecil tentang kami berempat. Saya tambah lagi kalau tadi ini ya, dan siomen itu saya tambah lagi. Saya ingat betul kalau kita dulu dibelikan nyuknya atau bakso, itu bisanya beli setengah porsi. Kalau setengah porsi Makassar itu 5 biji. Saudara 4 orang, artinya satu orang 1 biji aja. Makannya 3 piring nasi. Makanya goreng-goreng hari ini. Iya, dalam kekurangan Tuhan pelihara. Dan kami juga berkali-kali seperti kata tadi, kami anak working home yang sering gagal. Tapi ya puji Tuhan, karena Tuhan itu benar-benar ini menyertai sekali ini. Dan bisa sharing sedikit banyak. Sekarang dipercaya sebagai apa sekarang? Secara mendadak ini ya, secara mendadak sebetulnya. Dan di luar dugaan, di luar pikiran saudara. Ya, puji Tuhan. Jadi awal tahun saya bergabung dalam perusahaan dan melalui tangan Tuhan, melalui rekan dari Pak Arti, yang saya melihat sebenarnya saya tidak terlalu berharap apa-apa dalam perusahaan ini, mengingat keterbatasan dan usia saya. Tetapi pada saat itu mungkin dalam perkenan Tuhan, owner daripada perusahaan ini yang sangat jarang datang ke Balikpapan itu 2 hari yang lalu itu datang. Dan puji Tuhan, saya dipercaya dan saya merasa pertamanya cuma untuk mengurus office, tetapi setelah berbicara dan dia ajak saya berbicara untuk selama berjam-jam, dan dia memproyeksikan itu yang lebih besar daripada apa yang saya perkirakan sebelumnya. Dan puji Tuhan, saya juga berdoa setelah pertemuan dengan owner tersebut. Saya berkata, ya Tuhan, saya kan keterbatasan ini, tetapi Tuhan tunjukkan setia saja sama Tuhan, maka hal-hal yang luar biasa pasti akan mengikuti. Yang dari itu, apa yang saya proyeksikan tidak terlalu besar, tetapi setelah pertemuan Tuhan membukakan mata saya, pikiran saya. Ini loh yang Tuhan akan sediakan, yang jauh lebih besar dari yang saya perkirakan sebelumnya. Puji Tuhan, semua untuk kemuliaan Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Jadi saya ini senang sekali karena yang awalnya Tuhan tolong kasih berkat banyak orang sakit sembuh. Sekarang juga seperti doa saya kemarin berkumpul 2 minggu, Tuhan tolong saya turunkan tangan kepada mereka di awal tahun itu supaya mereka semua juga boleh mengalami berkat promosi seperti Tuhan. Saya tidak mau sendiri Tuhan. Saya berdoa buat semua gereja penuh dengan jiwa-jiwa, semua gereja semangat dengan pujian. Tidak ada gereja yang sepi, tidak ada gereja yang kosong, semua gereja penuh. Doa saya. Dan puji Tuhan, makasih pada ini. Satu lagi ada di sini, tapi saya rasa anaknya malu, yang biasa bantu saya pegang kamera, ya. Iya, nggak tahu mau maju atau enggak, tapi mungkin lihat pada ini aja, ya. Apa yang didengar, bagaimana yang bantu saya di sini, yang awalnya hanya dari sebagai apa, tiba-tiba ada promosi
silakan dengan kamu. Ya, puji Tuhan. Jadi untuk Adel, ya saya wakilkan ya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Jadi ini Adel ini yang di belakangnya. Coba semua melihat ke belakang dulu, ayo. Nah, itu yang setia. Setiap minggu memegang 2 kamera. Wah, kita kadang-kadang memegang 1 kamera udah gemetar, tetapi pelayanannya setia. Dan dia ini begitu Pastor setia lama. Puji Tuhan, setia melayani bagian Bapak Ibu yang datang pertama kali untuk beribadah. Jam 7 itu udah makan sarapan ya. Ada masih melihat sosok Adel ini. Dan puji Tuhan, kesetiaannya berbuah manis. Tuhan promosi. 3 tahun lalu itu Tuhan mengangkat dia dari seorang yang mencari pekerjaan. Tuhan berikan dia pekerjaan yang terbaik di tempat yang terbaik, suatu BUMN di Balikpapan. Dan pada saat itu dia mendapatkan pekerjaan sebagai marketing. Tahulah marketing itu bagaimana susahnya, bagaimana sulitnya untuk bertemu dengan klien nasabah. Tetapi dia setia dalam keterbatasan juga. Kami juga sering sharing dalam keterbatasan dia. Tetapi dalam keterbatasan tersebut secara pekerjaan, tetapi dia setia melayani yang Pastor Andi. Dia setia. Subuh-subuh, hari Minggu pagi mungkin Bapak Ibu mungkin dalam perjalanan atau mungkin masih terlelap, dia sudah standby bersama tim yang ada untuk menyiapkan porsi makanan yang terbaik. Dan awal tahun ini, puji Tuhan, ini kabar sukacita sekaligus kabar yang kurang menyenangkan. Dia diangkat, dipromosi Tuhan menjadi manajer di kota Banjarmasin. Wah, dan dia akan meninggalkan pelayanan ini untuk kontraknya untuk masa pekerjaan di sana minimal 1 tahun. Karena memang begitu di BUMN pada saat diangkat, dipromosi itu harus berpindah kota. Dan puji Tuhan, kabar menyenangkan ini bagi Peter mungkin menyedihkan, tetapi saya percaya sebagai seorang hamba Tuhan yang hatinya untuk memberkati orang-orang yang datang kepada Tuhan Yesus melalui hambanya ini dan juga melalui pelayanan ini, Pastor Andi pasti memberikan mendapatkan hati yang sungguh gembira. Puji Tuhan, puji Tuhan. Ya, betul. Kabar gembira dan kabar sedih. Tapi secara tersebut memang bosan ini bahwa kalau kita mengasihi seseorang, mengasihi tidak harus bersama-sama, mengasihi harus memiliki. Yang penting kau bahagia. Yang penting dia hidup dalam pengakuan Tuhan dan Tuhan dan menjadi kesucian buat hidupnya. Tuhan, ya. Artinya ke depan ini saya percaya Tuhan akan kirimkan orang-orang baru untuk bantu pegang-pegang kamera. Ya kan? Ini ada ngomong ini sakit dari suaranya, jadi kamera kan dari suaranya. Kalau tadi kan, kalau supaya pemirsa, kalau ada yang baik, oke. Diam-diam, tapi dekat sama Tuhan Yesus, Tuhan yang promosikan. Satu lagi ada sini Pak Dona sama istrinya. Saya minta maju sama Ibu Ani. Ya, ini hari-hari ini dekat dengan saya, dengan sangat sekali. Ibadahnya ini datang dari mana? Dari Samarinda. Jadi hampir tiap minggu keluarga ini datang Samarinda hanya untuk dapat kebaktian lalu pulang lagi. Nah, Shalom semua. Halo Samarinda. Gimana perjalanan dari Samarinda? Boleh kabar? Luar biasa. Berapa jam sampai? Tadi pagi kami mau cepat. Sejak Kalau di kita di Jembatan Mahakam itu ada acara jalan santai. Oh iya. Padahal planning kami supaya cepat, supaya bisa cepat tiba. Ternyata ada jalan santai yang terlambat. Jadi kita hitung sama juga pada saat kita berburu kan. Betul. Memang Tuhan punya rencana untuk ini semua. Dia suka sekali ngebut-ngebut sebenarnya, ngebut-ngebut. Ya antara ngebut dengan santai itu hanya berapa menit selisihnya, tapi nyawa taruhannya. Ya, saya mau tanya sejak ibadah di sini, saya sebetulnya tidak sarankan ibadah di sini kan, dan juga sebenarnya di luar kota
ibadah dari masing-masing aja sebagai tamu, ya. Tapi ini saya untuk menemukan kesaksian ini, sejak ibadah di sini, saya dengar satu cerita, katanya dipromosi atau dipercaya atau bagaimanakah di gereja IHS Samarinda. Silakan. Ya, makasih Ustaz. Jadi awalnya saya berada di sini itu planning saya sama istri, kita sebulan sekali. Ya awal bulan. Ternyata menurut saya kasih Tuhan Yesus itu buat keluarga kami dan saya sendiri sangat luar biasa. Dimana saya kenal Pastor Andi, ya dulunya saya jujur namanya pendeta, pastor jarang dekat, tapi pas kenal beliau luar biasa. Mulai saya kenal yang pemilik IHS, dari dekat bertemu dengan Pastor Andi, bisa ketemu namanya Pastor Yusak, semua pendeta dan banyak yang saya kenal sekarang. Dan waktu Natal kemarin yang ke rumah itu para pendeta luar biasa menurut saya, ya. Tahun lalu Natal yang luar biasa buat saya, ya. Tanggal 11 Desember sampai tanggal 16 Desember saya dipercaya sama Pastor Andi untuk ikut melayani di Makassar, dan itu yang sangat luar biasa dan saya sangat rindu sekali. Ternyata doa saya terkabulkan di awal tahun Januari 2025. Ternyata teman-teman dari IHS Samarinda berkunjung ke rumah, ya. Pada saat itu tahun sebelumnya kami nggak pernah adakan open house, ya. Luar biasa mereka datang ke rumah, mereka mengajak kami. Akhirnya saya diajak untuk melayani di IHS Samarinda. Saya dengan keluarga memang punya niat kalau Tuhan pakai kami, ya kami untuk melayani di tahun ini dan tahun berikutnya. Ya akhirnya kami memutuskan sama istri bahwa kita setiap hari Minggu pagi kita di Balikpapan, melayani di Balikpapan, sore hari kami ibadah di IHS Samarinda. Jadi itu sudah rutin kami dan puji Tuhan kami udah jalani. Jujur luar biasa Tuhan buat kemurahannya buat kami dan keluarga. Selama seumur hidup saya nggak pernah melayani. Ya saya orang berdosa. Ya yang dibilang sampai Pastor Andi, yang namanya ilmu hitam saya sudah buang. Puji Tuhan. Sekarang saya nggak ada, saya buang di Sungai Mahakam. Di bulan berapa itu jimat-jimatnya dibuang di Sungai Mahakam? Saya di bulan April 2024. Pas saya setelah dibaptis sama Pastor Andi, saya menemukan jati diri saya. Dulu saya masuk gereja masih ngikut namanya kain merah, ya. Padahal kalau Tuhan bilang itu berdosa, ya. Puji Tuhan hari ini pun saya udah ubah, nggak ada ngikut sama saya. Dulu saya nggak percaya diri, ya. Sekarang saya punya prinsip, ya, yang firman Tuhan mengatakan bukan kehendakmu jadi melainkan kehendak Tuhan. Itu yang selalu saya pegang dalam diri saya sekarang. Kadang juga ikut sama Pastor Andi, ya namanya saya orangnya gugup. Kalau udah mau maju itu saya doa saya, bukan kehendakmu jadi melainkan kehendak Tuhan Bapak. Supaya saya nggak dipermalukan, ya. Itu yang selalu bikin saya kuat, ya. Itu buat kesaksian saya berterima kasih pada Tuhan melalui Pastor Andi. Saya dibentuk untuk sekarang untuk melayani Tuhan. Saya tidak ada membutuhkan apa-apa, tinggal ingin melayani Tuhan. Yang kata Pastor Andi bilang, kalau Tuhan sudah panggil kita waktunya, saya sudah siap. Kapanpun, kalau memang harus hari ini Tuhan panggil, saya sudah siap. Saya nggak takut, karena saya sudah percaya sama Tuhan Yesus. Amin. Ya, terima kasih Pak Teman. Hakim, ada mau ditambahkan mungkin? Ya. Melihat suami berubah senang hati, ya. Biasa dalam hidup saya melihatnya akan Tuhan dan melayani. Terharu banget, ya. Lihat ya, dalam 6 bulan kurang lebih Tuhan bisa angkat seorang yang kayak saya, banyak kesalahan, karakternya buruk, pemarah, emosi. Dalam 6
beliau menjadi hamba Tuhan di gereja IHS Samarinda. Artinya tidak butuh terlalu lama. Kalau Tuhan kasih perkenanan, tidak butuh drama yang panjang. Tuhan bisa angkat setiap orang menjadi hamba Tuhan. Dan Bapak Ibu sekalian, saya, Pak Donald, atau orang berdosa, kita tidak butuh fasilitas sebetulnya. Saya bicara ini karena saya sudah lihat sendiri, sebetulnya di Samarinda banyak gereja yang mewah-mewah, besar-besar, betul kan? Yang di Samarinda tahu, ya. Tapi kenapa ada orang datang ke sini? Saya dapat kebenaran ini karena jenis-jenis tipe kayak kami ini bukan butuh kemewahan, bukan butuh fasilitas. Kami cuma butuh untuk diterima apa adanya. Kan nggak butuh yang lain. Ini mantan-mantan preman lah, dunia gelap lah, ya. Pak Denny, Pak saya, Pak Denny saya, ya. Nggak apa-apa sesaksian, kita sama-sama dulu ke bola penjara. Pernah penjara? Tapi dengan kisah istrinya, dia juga dulu, tadi dia punya ilmu dan sebagainya. Tapi kita ini, saudara pun demikian mungkin sehingga tahu ya, tapi yang percaya orang berdosa itu butuh fasilitas, hanya butuh diterima kami apa adanya. Dan itulah Tuhan yang ada kita. Amin. Bapak Ibu, saya tanya yang datang di sini, adakah yang rindu didoakan? Kalau ada, tanya kan. Terima kasih Tuhan Yesus, karena hari ini Tuhan tambahkan ini kepada pelayanan ini. Bukan hanya orang-orang sakit Tuhan sembuhkan oleh bilunya, oleh orangnya, tapi juga keluarga-keluarga, atau tadi suami, atau Pak Dewi misalnya yang gelap, Tuhan bisa angkat. Benar-benar, karena Tuhan sudah pernah bilang di dalam Yohanes 10, Yesus datang memberi hidup dan hidup dalam segala kelimpahan. Saya imani itu hari ini. Saya melihat banyak saudara, bukan hanya kami, tapi saudara semuanya, keluargamu diangkat Tuhan, dipromosi Tuhan, ya, di Tuhan. Nah sekarang saya harus sampaikan firman Tuhan sebentar. Saya bacakan apa yang kita tadi bahas di sini, itu firman Tuhan semuanya. We time for Bible, nama Bapa, Putra, dan Roh biasa. Amin. Amin. Nah sekarang dua ayat ini selesai, saya mau saudara berdiri. Nanti sebentar waktu doa berkat, betul-betul engkau terima berkat Tuhan, karena perihal bahwa berkat itu janji Tuhan buat kita, buat saya, dan saya ajarkan kepada saudara, bacakan, itu benar-benar terjadi, namanya berkat Tuhan. Karena tercatat dalam kitab suci, Bilangan pasal 6 ayat yang ke 24 sampai ayat 27. Bisa ditampilkan. Di sini Tuhan bilang, hamba Tuhan, dalam hal ini Musa, kau berkati Israel. Hamba Tuhan, kau berkati umat. Dengan ucapan ini, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Saya percaya dan Anda imani, berkat itu bukan hanya berkat dari promosi, pekerjaan, rumah tangga, keluarga, kesehatan. Karena kesehatan adalah berkat yang terbesar. Saudara punya apa-apa, kalau nggak sehat, nggak punya apa-apa. Saudara mungkin belum punya apa-apa, tapi engkau sehat, engkau bisa punya apa-apa. Dan saya percaya imani bahwa Tuhan memberkati sehat. 5 tahun lalu itu masa COVID, berkali-kali saya terpapar COVID, berkali-kali saya terinfeksi. Bukan yang setelahnya, tapi yang awalnya namanya Delta, saya terinfeksi. Berkali-kali saya sakit, berkali-kali Tuhan sembuhkan. Berdoa supaya kamu Andi jadi berkat dan banyak orang sakit jadi sembuh. Supaya kau jadi kesaksian, aku berkati kamu dengan uang yang berlimpah-limpah, supaya kesaksian hidupmu, kebaikan hatimu, orang juga bisa mengenal aku pada Tuhan Yesus. Tuhan berkata, Tuhan memberkati kalian dan melindungi kita semuanya. Itu prima. Tuhan akan menyinari kita dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. 26. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai
senang hati, pulang dengan kedamaian, kesembuhan, dan juga dapat bonus kelimpahan. Tuhan Yesus, kalau boleh saya minta juga berilah kami semua umur yang panjang, supaya kami menyaksikan kepada anak cucu kami, Tuhan itu ada, Tuhan itu benar, Tuhan itu setia. Amin. Amin. Bilang kanan kiri, Tuhan itu setia. Bilang depan belakang, Tuhan itu setia. Waktu yang tepat Tuhan akan jawab doa kita. Kami bersyukur pada Tuhan Yesus atas renungan kesaksian yang boleh kami dengar, penguatan oleh setiap kami. Dan mereka terima sebentar berkat-Mu. Kami percaya Tuhan yang memberkati kami dengan limpahnya. Pujian ini memberkati setiap kita. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan Yesus bekerja yang selalu menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus masing-masing dan gerejamu masing-masing.
dan biarlah semua kita menjadi berkat. Sebelum pulang, saya mau tanya nih, Bapak Ibu sekalian, dapat ibadah pagi ini di sini senang kan? Ada suka dan ada cita. Coba kalau ungkapan senangnya karena gini seperti apa ungkapannya senangnya gimana? Ya. Iya. Apakah di tempat lain saudara nggak senang? Ayo. Lebay. Tapi secara pribadi saya juga memimpin kebaktian di sini jujur ya sederhana dan disupport oleh tim-tim yang ada seperti umumnya. Tapi secara pribadi ya Insya Allah saya merasakan urapan hadirat Tuhan tebal gitu. Jadi ya kiranya terus Tuhan perkenanan mereka ini bisa hadir jadi berkat bagi setiap orang yang membutuhkan puji Tuhan. Mari Bapak Ibu sekalian saya jemput angkat dua tangan di depan Tuhan Yesus. Jadi setelah doa berkat nanti semua ke atas saja. Saya dulu salam nanti ke atas saja. Tentang saya tadi kasih gift untuk yang luar kota nanti belakangan aja supaya saya tidak tunggu-tungguan gitu ya. Jadi setelah itu langsung ke atas saja. Saya doakan setelah selesai ada baptis turun nanti yang mau itu tinggal nanti hubungi sama Google atau nanti di belakang ada bantu Pak Melki dan sebagainya. Bilang saya di luar kota nanti dikasih berkat itu. Kalau di dalam kota ada dan perlu benar nanti ketemu sama saya aja. Dengan tangan yang terangkat kepada Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepada Tuhan atas ibadah yang boleh kami nikmati dengan kehadiran yang kudus Tuhan Yesus. Terima kasih. Dan sekarang kami akan pulang ke kota kami masing-masing dan gereja asal kami dan kami mohonkan berkat daripada Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, di akhir daripada ibadah hari ini, pulanglah engkau sekalian kembali ke kotamu dan diberkati engkau sehat. Diberkati dengan kasih dan pengampunan dari Tuhan Yesus. Diberkati dengan damai sejahtera. Sepanjang jalanmu adalah jalan penuh bahagia dan dilindungi disertai oleh Tuhan Yesus Kristus. Kata firman Tuhan pagi ini, engkau diberkati naik dan tidak turun, dari kepala dan bukan ekor. Lewat hidup kita, Tuhan dipermuliakan. Jikalau engkau dengar firman Tuhan dan setia tekun melakukannya, maka engkau disebut keluarga orang yang sangat berbahagia. Terimalah semua berkat yang baik ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Puji Tuhan, sehat selalu. Panjang umur, semoga berkati. Shalom, 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 shalom.
Adel pesankan. Satu kata dong. Apa yang kau rasakan? Ya ini mulai. Oh, iya. Apa yang kau rasakan tadi waktu disaksikan? Terharu, sukacita dan nggak bisa diungkapkan. Inilah dia tadi yang kita bicarakan. Tuhan angkatnya sekarang diangkat naik di gitu ya. Nanti saya ajak Adel, kita memberkati ibu ini. Dia jual gorengan, kita borong gorengannya lah. Kasih WA-nya ke Adel, ya. Kasih WA ke Adel ya. Oke, shalom. Ini Palu. Ya, betul. Terima kasih sudah datang ini. Ketemu, senang sekali bisa sekali ditunjukkan ini. Iya, terima kasih. Sama siapa ibu? Sama anak pastor. Iya, anaknya. Iya, pastor. Adil. Ya, kali mulia pastor. Iya. Maklum orang kampung. Oh, gitu ya. Terima kasih banyak. Sama-sama. Tuhan beri tunjukkan Terima kasih. di Kalimantan. Kalau menurut Iya, iya. kalau bentuknya kasih berkat ya. Terima kasih banyak pastor. Dari luar terima kasih ya. Iya. Terima kasih pastor. Dari mana? Jadi saya pikir nanti orang semua itu Jalan Pak. Shalom. Jalan dari Sangatta. Iya. Masih menangis dulunya. Ya sudah. Sudah. Iya. Berapa setengah kan? Ya. Ini anak saya. Semuanya. Ini anak saya Pak Ibrahim. Ini. Terima kasih. Iya. Iya, masih kita. Banyak teman. Saya mau ini update, ini kasih tukar WA. Jadi bisa saling berteman. Sama anak saya juga ini. Sama ini Mas Kak juga tukar WA sama dia. Ya teman-teman saling menguatkan. Ya, minta nomor WA-nya. Nah, ya. Jadi kemarin belum. Ya, ini saling menguatkan umur kan? Ya, sekolah ya. Nah, jadi bisa saling kuatkan dia. Karena mamanya mau ke Semarang.
pastor PSJ, kami dari Katolik, pastor jadi sempat waktu itu dokter minta dia harus EEG. Tapi saya bilang, saya nggak mau. Saya yakin anak saya juga mau. Mereka disuruh kayak begitu hal-hal yang tidak nyata. Tapi saya akan kalau dia harus EEG, pasti dokter yang semua pemirsa secara khusus yang ibu, mama-mama ya, saya sampaikan terima kasih. Dari Kalteng. Mama, ibu dan anak gitu, satu aja. hanya dari kilo. Yang dari jauh. Yang luar ya. Cara mengapa kita disuruh koma diberkatkan semua sekarang berlangsung normal. Free out. Hore.
Kalau banyak, nanti bagi-bagi sama anak ya. Dapat coklat dari Malaysia. Kalau banyak, nanti bagi di depan. Dimakan dulu, Pardi. Suka Pardi coklat? Asik, terima kasih. Oke, dapat coklat. Ini udah manis. Terima kasih Bapak. Oke. Berarti sudah negara-negara bagian ini sudah menurut tetap ya. Berarti ini kan pemirsa Pastor Yesus TV kan. Juga dari Sabah, Sarawak ya. Karena tadi ada yang Sarawak hadir. Bu siapa? Saswati. Nah, Bu Saswita. Bu bisa enggak pakai logat sana Melayu? Sapa mereka keluarga, kerabat atau saudara ya. Assalamualaikum, hai semuanya. Berjumpa dengan Pastor Andi Simon, pasti beruntung, pasti murah rezeki, pasti damai sejahtera. Amin, amin. Jadi ini memang ada keluarga di Kalimantan ini atau Enggak. khusus Saya datang di Medan yang ada keluarga. di Medan? Dengan di Malaysia. Berarti ini datang ke Balikpapan khusus untuk bertemu sama Pastor Andi Simon dan meminta pelayanan doa. Ya, doa. Bu, Saswita bisa enggak tahu sebelumnya dari mana mengenal pelayanan ini di Malaysia? Dari YouTube. Ya. Apa yang Ibu lihat di Saya sana? rasa terberkati dengan doa-doa Pastor Andi. Sangat terberkati. Amin, Ya, amin. saya sakit, saya percaya, saya minum air doa, saya sembuh. Amin. Itu yang saya rasa. Berarti sebelumnya Ibu sudah mengikuti channel Pastor Andi Simon ini sudah sekian lama? 5 tahun lebih lah. Wah, 5 tahun lebih. Saya kalau pelayanan doa pagi pukul 6 tuh saya memang di meja, saya sediakan air, saya sediakan minyak urapan. Yes. Saya percaya, saya berdoa, saya mengucap syukur pada Tuhan. Amin. Nah, terus 5 tahun itu mengikuti, tentunya ada khotbah-khotbahnya Pastor Andi Simon yang disampaikan tentunya firman Tuhan. Apa dampak bagi keseharian Ibu? Damai sejahtera. Memang diberkati sangat. Saya merasa terberkati. Amin. Itu Amin. sebab saya datang dari Malaysia kemari memang karena terberkati. Iya. Terima kasih. Ya, makasih Bu. Berarti Ibu bertiga nih? Iya. Katanya apa? Ojek tiga? Ojek tiga itu? Udah panjang. Kasih bagus gitu. Kasih bensin. Diberkati ya Mas Irfan. Istri ya. Ya, perempuan tadi. Siapa yang terletak? Sekarang di mana? Ya. Be clear in Jesus. Dan diberkatilah keluarga ini. Kamu kenal Vanessa ya? Well. Yang ini. Aku lihat ada foto kakak di ini. Nesa. Terima kasih. Aku dance ya. Kamu kelas berapa? Kelas 10 sama Esa. Agar pajak masuk. 1 sekolah juga sama Nesa. Enggak, dia kan di Katolik kan. Aku di Semalam. 0815 5490 2488. Angka Spanish. Spanish. S P
Pak Denny nggak jawab. Pak Robert diberkati, dilepaskan dari yang jahat dan teratur yang Sudah kan? saya berdoa bersama kamu terlalu normal Jesus video saya berbanyak umur Mama mau ambil nani dulu kiwat. Ambil mama ambil nani dulu. Sini aja. Abang kita pesan. Kan cepet dah. Obet. Kok hilang? Tadi kotor. Obet banget sih. Hah? Kenapa? Enggak. Bilang apa? Tidak. Apa?
Terima kasih saya berdoa bersyukur. Mbak Uni kita shalom kami di hati, diberkati Pastor C, diberkati sehat in Jesus. Amin. Ada ya ya diberkati masa depan dan jodoh nanti kalau mau menikah sudah Bapak ya masuk dalam nanti diambil baik jantungmu
Makassar. Iya, di Makassar diberkati. Maka keduanya dua kota yang berkati. Salamnya, salamnya. Semua yang satu opal diberkati berkatnya total dua kota. Ada Esther. Coba kamu kasihan. Terus gitu. Atau saya bantu apa nama obatnya? Coba gini. Coba dicarikan. Biasa. Betul. Oh iya. Atau coba nanti Pak Melki generiknya apa dicarikan dulu aja. Kita bantu ya. Terus mana? Kemana? Habis. Iya. Pakai masker aja loh. Dia mau. Halo. Ji, puji Tuhannya dan punya lagi. Kalau berkatnya dan terima kasih. Sekali lagi Pak, pastor berdoa lagi. Halo, Mama Julia. Saya berdoa buat Mama Julia diberkati sehat, dominasi yang panjang, kemudian anak-anak yang baik dan semua sebagai kepala Papa yang review sekolah untuk ya, terima kasih. Bisa pulang ke kotanya, senang ya. Terima kasih. Yang Bapak dari Lampung. Wah, bagaimana Pak suasana pada pagi? Kesannya? Ini ada kesaksian, silakan. Motornya gimana? Motornya kok bisa jadi baik? Gimana ceritanya? Silakan. Terus sebarkan kabar baik. Terima kasih sama Edo sama Pastor Ade. Motor saya sudah dibaikin Pastor, dibantu karena saya tidak mampu. Iya, terima kasih. Saya mau foto dengan berkendara. Sekarang lagi nggak bisa datang karena ya, makanya nggak bisa datang. Apalagi ini kakak sepupu saya. Terima kasih. Suami yang baptis. Oh ya, kalian diberikan, saya berdoa suami bakal kesini dia minta ribuan atau pulang dengan sehat dan bermanfaat. Saya oh, dilepaskan dari segala roh jahat dan kuasa kegelapan in Jesus name. We believe and get healed. Damilah ibu dan hari ini pulang ya, kalau bisa samping saya mau kasih pulang ya. Senang kali wajahnya sekarang gimana perasaannya? Senang. Ya, jadi bapak ini kita kemarin yang baptisan. Yang satu kolam yang itu viral. Apa yang Bapak rasakan? Bapak rasakan kemarin waktu itu kejadian. Silakan sini di kamera ya. Kaget ya? Iya. Apa satu orang itu? Iya. Oh iya. Iya. Jadi saya apa masuk berarti. Jadi benar-benar kita bisa menyaksikan bahwa kuasa roh itu karena manusia ada.
Ada nyata ya. Dan ketika kita sebut nama Yesus melepaskan mereka, dan kadang-kadang kayak seperti itu ya. Tapi semuanya kita melihat Tuhan yang mempermuliakan. Amin. Ya, terima kasih Pak. Halo, badan ini dibutuhkan diberkati dan selalu negatif, sakit, dan umur panjang. Halo, Apriani diberkati. Oh, di mana kita? Di sini. Iya, berarti masih di sini kita. Iya, berapa kali ke sini? Asli mana kita? Di sini orang Batak. Oh, Batak. Orang. Berarti marga apa kita? Hei, marga apa kita nih? Berarti waktu apa ini? Waktu apa ini? Ya, diberkati. Dan diberkati. Ya, diberkati rumah di penuh dan diberkati. Ibu, laki-laki lain diberkati senantiasa dan senantiasa. Iya, terima ya. Ini sudah sehat. Sudah sehat begitu kan? Iya. Halo. Enak ya? Ya, mau ya? Diberkati anak karunia, ya, begitu kan? Nanti mau di sini ya? Oke, sama ini ya, sama Yonat ini karunia nanti. Jadi ini Pak Daniel karena rumahnya jauh dari sekolah anaknya, ditambah ibunda terkasih lagi di luar kota Toraja, maka anak karunia dia mau supaya ada di Geraha Yesus Balikpapan ini supaya dekat dengan sekolahnya. Di mana sekolahnya? Jadi kita membantu untuk memudahkan transportasinya karena beliau juga ada kesibukan jauh dari tempat tinggalnya ya. Nah ini anak karunia nanti ada di sini. Gimana? Senang kan? Suka ya? Gimana perasaannya? Ya semua kakak yo, ambil nanti diajarin ya. Oke, dadah. Halo. Mana suaminya itu pasti yang belum apa-apa lagi. Can I walk? Ya boleh, sudah, itu doa saya. Tuhan Yesus, hari ini saya namanya menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku secara pribadi. Dan hari ini semua dosaku diampuni, dikuduskan, disucikan. Dan hari ini saya menjadi milikmu selama-lamanya. Dalam nama Yesus. Amin. Dan oleh iman hari ini kita dan sebab kita dalam Bapa sudah